Halo, saya Coki Pardede. Saya Tretan Muslim. Pada hari ini kita mau minta maaf Ya, atas video kita sebelumnya, benar. yang mungkin terlalu keras mungkin atau terlalu real mungkin, Terlalu ya. real sehingga menyinggung Beberapa pihak. Beberapa pihak ya. Terutama kepada beberapa pihak yang sangat dirugikan di sini, Iya. yaitu seseorang yang namanya adalah Atta. Atta Halilintar. Betul, kita Coki Pardede. Dan saya Tretan Muslim. Kita berdua terutama ya, Iya. ingin minta maaf kepada Mas Atta. Mohon maaf Mas Atta. Tapi bohong. Itu tadi adalah simulasi minta maaf. Simulasi. Iya, coba kalau kita nih ya, gua sama Muslim nih mau salaman aja. Ayo, maif. Ada Halilintar. Oh, kenapa kita minta maaf? Orang nggak salah. Salah apa? Menyadarkan orang apa salah? Iya, tapi serius. Kalau mau minta maaf, benar kita mau minta maaf. Iya. Tapi bukan ke Mas Atta, Yang bukan. bersangkutan ya. Kita mau minta maaf kepada netizen. Benar. Serius, kita mau minta maaf kepada netizen, gak cuma umat lucu, tapi netizen secara global. Benar. Karena ternyata gara-gara video kita kemarin, Mas Atta jadi bikin video klarifikasi. Nah. Yang ternyata lebih absurd. Jadi netizen tuh dipaksa untuk mendengar argumen-argumen Dan videonya trending loh, Bro. nomor 28 28 mungkin sekarang lagi naik ya. Betapa pusingnya ya orang-orang Iya. Indonesia harus nontonin klarifikasi seperti itu. Nah, jadi kita dari hati yang paling tulus Ya. pengen minta maaf kepada netizen karena Anda terpaksa harus menikmati opini-opini seperti Benar. itu. Ternyata kita tanpa sadar karena video kita yang sebelumnya terlalu real, kita malah menyumbang ke arah sana. Makanya. Sorry ya, maaf Sorry. ya umat lucu Dan netizen. 28 Lemong kalau meningkat terus, aduh kita Iya. makin merasa bersalah, Bro. Iya, Bro. Makin banyak orang yang mendengarkan opini-opini absurd ya. Nah, jadi tim kita udah sempet nonton video klarifikasinya Mas Atta. Wah, itu pekerjaan yang berat, coba. Berat, gue nggak kuat, gue pribadi aja 2 menit gue matiin. Ya, jadi ada tim kita untuk coba dong ini tontonin klarifikasi. Dan tim kita itu Atta. sampai terdiri dari shift 3 orang. Jadi pada saat dia udah nggak sanggup nih shift pertama, aku tidak sanggup di estafet sama shift kedua. Iya, iya. Itu berat loh nonton klarifikasi Anda loh. Iya, Mas harus Atta. ada orang bertahan beberapa menit, nanti 2 menit ya? Iya. Aku langsung di tengah-tengah semenit doang aku kayak gitu. Oh iya, bahkan beberapa orang lihat thumbnailnya aja udah muntah. Gitu. Nah, itu bercanda ya, Iya, Mas. Soal lihat bercanda. thumbnail Nggak muntah. kan? Mual. Enggak, tapi yang jadi concern kita adalah Iya. dan tim kita adalah Mas Atta ini mengambil sepotong informasi Iya. dan menyebarkannya di tempat yang platformnya penontonnya lebih banyak. Lebih luas dengan subscriber lebih banyak ya. Iya, itu masalahnya bisa menjadi informasi yang sesat. Hal seperti itu bisa menjadi informasi yang sesat. Di video klarifikasinya, Mas Atta bilang katanya tolong kepada kami, udah pasti kepada kami. Iya, kan kita yang ngomongin soal itu. Iya, dong. nggak ada lagi yang Nggak ada lain. yang berani, Bro. Nggak ada lagi ngomongin. lain yang mau ngomongin Mas Atta. Iya. Harusnya Anda berterima kasih sama kami. Kami masih merasa Anda layak untuk Tuh, diomongin. itu udah kehormatan bagi Kehormatan Anda. buat Anda. Anyway, di situ dibilang katanya tolong pelajari lagi. Memang katanya Mas Atta gini, memang namanya Masjid Cut Mutia. Iya, lokasi. Lokasinya Masjid Cut Mutia, tapi sebenarnya itu di aulanya. Iya. Mas Atta bilang katanya suruh pelajari lagi karena takutnya ini menyinggung organisasi Islam terbesar. Yang menyelenggarakan acara itu. Iya. Nah, sekarang gini ya Mas Atta ya. Ini kan acaranya Mas Atta. Nah. Ya tanggung jawab Mas Atta untuk menyediakan informasi sedetail mungkin. Nah. Di poster yang ada di Instagram Mas Atta yang sudah dihapus. Di situ dibilang katanya Masjid Cut Mutia. Iya, nggak dijelasin di mana. Tidak ada detail. Kalau nanti Mas Atta tonton video kita, tonton gak tuh sampai habis? Nah. Kita bilang kan, kita tidak tahu. Tolong kepada Mas Atta dan penyelenggara dikasih spesifik di mana. Iya. Karena kalau cuma Masjid Cut Mutia, Bisa ini di mana menimbulkan, aja. ini Bisa di- menimbulkan simpang siur. Bisa di mimbar, ya Betul. kan? Di tempat wudhu, kan susah juga. Meet and greet di tempat wudhu kan, ya gini salam-salaman, foto-foto. Ya iya dong. Iya. Malah merepotkan. Lagi jelas sih harus gimana. jelas, dan itu adalah tanggung jawab Anda Mas Atta sebagai yang punya acara Iya. untuk memberikan informasi sedetail mungkin supaya tidak menimbulkan salah paham. Nah, karena kita udah ngomong di video Yes. video kita, kalau kita mempertanyakan justru malah kita mengingatkan. Betul. Tolong dilebih jelasin. Masalah ini yang Masalah masalah meet and greet di masjid, ya harus diperjelas di mananya. Di mananya, Jangan kalau- orang salah paham. Tapi Iya. gue yakin pasti mereka udah memikirkan yang terbaik lah. Iya, Dan meskipun pasti dikasih lokasinya di Masjid Mutia, tapi kalau bisa jangan di dalam lingkungannya. Iya, pasti Di udah luar difikirkan lah. Parkiran boleh lah. pasti udah difikirkan, dan juga yakin lah pasti keuntungannya dikasih untuk pengurus, ya nggak apa-apa. Benar, kalau semoga gitu. Mas Atta mendengarkan ini. Iya. Jadi
Iya. Anda nggak nonton sampai akhir. Iya. Malah dia komen Cok di YouTube kita Cok. Betul. Mas Atta komen, jangan begitu dong, jangan bercandain masjid. Oke. Iya, oke. Sebagai orang yang baik, kita pin. Kita pin dong Pin komen Anda. komennya, taruh Iya. atas. Hanya beberapa menit hilang langsung. 5 juta subscriber, ternyata orang lemah. Baru di pin komen langsung dihapus loh ya. Allah. Kita belum ngapa-ngapain. Iya, udah hilang. iya. Itu yang ngapus kayaknya Mas Atta sendiri ya, bukan Ya, kita. iya dong, masa Kita mah kalau hate orang kita. Dan satu lagi, di video kita yang sebelumnya kita bilang katanya mungkin kita harus menarik kata-kata kita ya. Yeah. Kita pernah bilang kepada Mas Atta bahwa katanya Mas Atta tidak berbakat. enggak. Ternyata setelah Pernah kita ngomong gitu ya? pernah ngomong gitu di video. Walaupun dengan sarkasme. Tapi ternyata setelah kita selidiki Mas Atta ini lebih lanjut, kita harus tarik kata-kata kita karena ternyata Mas Atta ini berbakat, Bro. Berbakat Anda Mas Atta. Berbakat dalam bidang apa? Membuat video klarifikasi. Ini sumpah ya, lo lihat ini adalah track record Atta Halilintar dalam video klarifikasinya. Iya. Dia buat video dalam 1 tahun aja, dia udah buat beberapa kali video klarifikasi, Bro. Dan yang lebih kerennya lagi, video klarifikasinya itu lebih wadaw daripada yang diklarifikasi. Namanya orang klarifikasi itu harusnya lebih jelas ya. Lebih jelas. Lebih membingungkan, lebih absurd lagi ternyata klarifikasinya ya. Jadi berbakat ternyata Anda. Berbakat Anda dalam berklarifikasi. Iya, luar biasa Anda. Satu lagi karena video klarifikasinya Mas Atta itu tuh jadi ada fansnya Mas Atta, namanya apa ya? Kan namanya tim Halilintar. Nama fansnya The Atim. Atim. Pokoknya adalah itu ya. Yeah. Dia ke komennya Majelis Lucu ke channel kita. Ke channel kita. Terus nge-hate. Tolong Mas Atta dihadang ini. Hadang, jangan fansnya. sampai masuk ke Komen kita. Karena bukannya apa-apa, umat lucu ini terlalu buas untuk fans Anda. Karena fans Anda itu adalah anak-anak. ya. Jadi kalau fans Halilintar nih komen-komen ke kita berisik-berisik, itu kayak anak SMP berisik, Cok. Iya. Cara ngebubarin fans Halilintar yang berisik gimana cara? Apa cara? Bilang ada ibu guru datang. Iya. Maaf. Kalau mau ngebubarin fansnya Mas Atta mah gampang. Gimana tuh, Cok? Jadi di komen YouTube kita, Iya. kita pin jadwal UN. Nah, nanti begitu dia mau komen hate kan, wah, sepertinya aku harus belajar. Bimbel dulu. Jadi sebenarnya musuh terberatnya fansnya Mas Atta itu bukan kita berdua. Terus apa? Musuh terberatnya fans Atta itu juga bukan umat lucu. Tapi akhir balik. Kedewasaan. Itu musuh terberatnya fansnya Mas Atta. Iya, kedewasaan dan akil balik ya. Betul, karena nanti gue yakin ya kalau udah 17 tahun dia akan mulai terbuka pikirannya. Benar, dan akan auto unsubscribe Mas Atta udah pasti. Di ulang tahun Sweet 17, apa permintaan kamu? Aku akan mengambil HP, unsubscribe Atta Halilintar. Udah. Karena udah dewasa, udah sadar. Iya. Bahkan nih mungkin saat dewasa fans Halilintar nih akan diundang-undang di acara reportase gitu kan ya. Saya dulu ngefans sama Atta Halilintar gitu kan. Saya awalnya coba-coba ngefans, lalu suka, dan sekarang saya setelah dewasa menyesal. Awalnya saya dulu ke Jakarta sih dijanjiin kerja di kafe. Ternyata saya dipaksa subscribe Atta Halilintar. Setelah saya dewasa, saya sadar kalau itu adalah perbuatan yang memalukan di masa lalu. Sekarang saya alhamdulillah mendapat hidayah. Gitu. Pada saat dewasa, Cok ya. Iya, diundang dia. Karena malu dia mengakui, Bro, kayak. Karena maksud gue gini, tolong itu dihadang fansnya, jangan hate komen ke channel kita. Iya. Karena umat lucu terlalu buas tidak sebanding untuk fans Anda. Karena gini, kalau gua tretan muslim atau bahkan siapapun di MLI, kita mah nggak bakal ngeladenin anak kecil. Yoi. Karena ya ampun, Anda pikir saya Abu Lahab, Nah. dia Abu Jahal dan kameraman kita Hindun. Nah. Kita mah baik, Bro. Jadi kita trio Quraisy. Tidak, Bro, tapi umat lucu dilibas fans Anda. Jadi tolong nggak usah anak dicegah kecil. aja. Dicegah. Nah, dan di video yang dia klarifikasi itu, Cok. Dia kan mau klarifikasi soal prank cewek cewek yang matre itu. Iya. Tapi dia ngasih contohnya prank-prank yang meninggal, yang apa?
Enggak, pokoknya yang masalah lo klarifikasi prank Mas Atta kita nggak mau bahas. Bahkan kita nggak sanggup untuk memikirkannya. Ya, kan? Terlalu wadaw, Terlalu argumen absurd. Anda. Apa yang dibahas? Apa contohnya? Tidak ada hablumnya nih, hablum hubungannya tidak ada, jembatannya tidak ada. Ada vocabulary baru lagi buat gua. Hablum minannas kan hubungan manusia. Oh iya, benar. Hablum minallah dengan Allah. Ini hablum klarifikasi Atta. Ini hablum tidak ada hablumnya. Dihadang setan, ifrit, jin ifrit, hablum tidak masuk. Yuk lanjut. Jadi itu gak ngaruh ya. Jadi kita nggak mau bahas. Itu ibaratnya jaka sembung bawa golok. Artinya? Golok. Ada anak kecil bro. Oh iya, ada bahasa kita nggak boleh ngomong jorok bro. Golok lo. Aduh gila nggak nyawa. Aduh. Nah yang menarik juga Cok. Iya. Yang kita heran sebenarnya, kenapa di video Atta Halilintar komennya dimatiin? Oh iya ya, di klarifikasinya komen dia mau klarifikasi, tapi komen dimatiin. Ini kan berarti emang dia tidak mau bertukar pikiran. Iya, hanya berani ngomong, nggak mau dengerin orang, bro. Iya. Iya, bro, kan ngomong. Iya, nggak mau dengerin orang. Iya, dia ngomong, aku tidak bersalah, tapi kan aku tidak dengar, aku tidak dengar. Ya bocah bah. Ya Allah. Ya ampun Mas Atta, makanya sebenarnya kita gini deh, jangan adu argumen sama kita lah. Ya. Kalau Mas Atta mau adu argumen sama kita, mendingan gini aja. Kalau emang Mas Atta mau adu argumen sama kita, kita ngelawannya nggak usah pakai argumen. Bahkan kita tantang ya. Iya, bahkan kita tantang, kita nggak akan tantang Mas Atta dengan argumen karena tadi apa hablumnya nggak jelas. Hablumnya ifrit di tengah, ada ifrit, nggak nyambung. ifrit di tengah. Nggak nyambung sama Mas Atta. Jadi kita untuk melawan Mas Atta adalah kita akan memberikan tutorial cara buka komen di YouTube. Ya, jadi Mas Atta mungkin 5 juta subscriber itu tidak membuat Anda hebat dalam ngedit Iya, syuting masa buka komen YouTube nggak bisa sih? Khusus Mas Atta di description bawah kita akan kasih tahu cara buka komen YouTube. Iya. Karena kenapa Anda takut dikomenin negatif? Iya, gini Mas Atta. Karena menurut kita komen negatif itu tidak akan pernah hilang dari image Anda. Harus akrab ya. Anda harus membiasakan itu gitu loh. Jadi daripada adu argumen sama kita, belajar dulu cara buka komen YouTube ya. Tapi mohon maaf, mungkin udah ada yang standby depan komputer. Begitu komen Anda dibuka, sampah. Video sesat. Klarifikasi absurd. Jin Ifrit menguasai Anda. Mungkin udah standby, mungkin ya. Kenapa Jin Ifrit menguasai Atta? Karena ini cok logikanya kan sama klarifikasinya nggak nyambung bro. Diliputi ini dia kebebalan. Aduh, sakit diksinya. Aduh lucu banget. Nah, kenapa kita bikin klarifikasi ini? Karena dia bikin video itu ada membahas kitanya. Iya, udah pasti kita itu. Iya, dan sebut nama. Itu dia menyampaikan informasi setengah-setengah. Iya. Nggak nonton sampai akhir lalu diomongin. Yang kita dibilang suruh tonton, ya Anda juga nonton sampai akhir dong. Bos. Terus kalau misalnya Anda bilang katanya lu kalian bikin video kayak gitu tuh supaya ditonton demi clickbait. Ya memang iya, bro, demi AdSense, bro. Untuk apa kita merendahkan derajat kita ikut drama? Untuk apa? Makom kami, kemuliaan kami ada di sini harus membahas klarifikasi prank dalam bahasa Majusi artinya kesesatan. Prank itu artinya aku Yahudi. Prank itu aku Yahudi. Kami nggak mau membahas itu Mas Atta, tapi demi uang, demi fame, demi AdSense. Jujur gitu ya. Jujur lah. Anda bikin clickbait? Iya. Emang bener, emang demi ketenaran lah. Demi ketenaran, kita jujur. Kalau enggak ngapain merendahkan derajat kita sampai sejauh ini. Dan tapi kita menghimbau ini buat para umat lucu kalau bisa nggak usah serang-serang Atta. Iya nggak usah lah. Soalnya Atta kemarin posting tentang promo Grab OVO di komennya dalam hadis ini. Janganlah menipu, bukan golongan kami. Mohon maaf para umat lucu. Kasih kesempatan Atta Halilintar mau buzzer bro. Iya bro. Jangan dikomenin bukan golongan kami. Itu kan Grab. Memang Grab tidak ada di zaman Nabi. Tapi jangan gila gue gak kuat Jangan lagi buzzer semua. Tolong umat lucu. Tolong ini terlalu buas nih. Jangan buas-buas. Apa? Enggak,
Lo kliennya lo mikir gak sih? Iya makanya Mas, Grab. saya sudah post begitu kliennya lihat, mengapa isinya hadis-hadis? Kenapa Grab bukan golongan kami? Memang Grab atau apa mungkin bid'ah ya Grab ya. Cuma jangan dikomenin Aduh, kita itu loh. ngomong Dok. maksud. Aduh. Ya teman-teman ya, tahan, nggak usah diserang-serang, nggak usah. Nggak usah. Apalagi tim Apa, fans-fansnya, Aduh, itu- tim jangan diserang-serang. Karena musuh terbesarnya itu kedewasaan. Iya. Nanti dia ini sendiri, dewasa sendiri. Udah ingat jangan serang-serang. Kalau lagi buzzer ya buzzer bro. Iya, biar kasih kesempatan Kasih lah. kesempatan. Kita juga nggak gimana-gimana banget ya. Oke, ya udah itu dia lah. Demikian breaking news ya. Iya, breaking news kita pada kali ini, dan mudah-mudahan kita viral bisa dapat duit lagi dari sini. Iya. Dan kalau misalnya kalian bilang katanya kita bikin ini demi fame, ya benar, Ya benar, udah, kita akuin. emang benar. Ya, benar. Bro. Jadi sampai ketemu lagi di debat kusir kita Debat selanjutnya. kusir selanjutnya. Peace. Apa itu? Iya, sorry, terakhir. Ya sampai apa? Sama tambahan. Dan buat Grab bisa loh kami diajak lo. Iya. Ya oke. Ya itulah dari kami berdua ya. Iya, Dan iya. kami menyampaikan buat Grab, buat OVO kalau mau buzzer kita berdua aja. Waduh. Kita sudah jelas golongan kami. Grab adalah kendaraan yang penuh hikmah. Nah, Aku cinta Grab. Grab adalah mengantarkan kita ke